Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Muhammad Rifal Syahrudin dengan nomor NPM 1220347 dari kelas konsentrasi OSDM. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang berikutnya yaitu pertemuan 11 tentang human capital atau modal manusia, yaitu mata kuliah manajemen diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SMM. Oke, next selanjutnya. Nah, baik, langsung saja di pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah human capital. Nah, istilah dari human capital sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak hanya tergantung pada tanah atau peralatan atau energi dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari para pegawainya sendiri. Nah, karena pengetahuan sendiri itu sangat penting bagi seorang pegawai. Karena tanpa pengetahuan, kita sendiri tidak mengetahui apapun, ilmu apapun yang sangat diperlukan bagi perusahaan ataupun pegawainya. Nah, kemudian dia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, dan yang keempat ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan oleh pegawai itu sendiri. Nah, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada kemampuan, ada perilaku, ada usaha, dan waktu. Nah, keempat faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada karakteristik sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, inteligensi, energi, sikap positif, dan keadaan komitmen. Nah, yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, maupun bakat. Nah, yang ketiga ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Nah, di pembelajaran selanjutnya yaitu ada peran human capital. Nah, peran human capital sendiri yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Karena kunci keunggulan organisasi terdiri dari tiga kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama adalah aset finansial. Tentunya suatu perusahaan harus mempunyai finansial yang cukup baik agar keberlangsungan perusahaan itu terjaga, dan tanpa adanya keadaan finansial yang baik, maka perusahaan tidak dapat menggaji seorang karyawan atau melakukan produksi. Nah, yang kedua ada aset fisik. Nah, aset fisik sendiri sangat penting, sangat faktor pendukung sebagai yang terjadi di perusahaan, karena aset fisik itu menyangkut suatu peralatan, gedung maupun tanah. Karena tanpa adanya aset fisik, kita tidak bisa mendirikan sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga tentunya ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini contohnya dalam model organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Nah, tanpa adanya pelanggan, kita tentunya tidak mendapat sebuah penghasilan. Nah, karena pelanggan sendiri sangat penting bagi suatu perusahaan. Karena kalau pelanggan memasang produk kita, tentunya kita memproduksi dan kita mendapatkan penghasilan untuk seperti gaji karyawan dan sebagainya, untuk reputasi bisnis kedepannya. Nah, tentunya ada keterkaitan antara hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan itu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis yang ada, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, di sini ada 5 cara yaitu untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, yang pertama buy atau membeli. Nah, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik.
Nah, yang kedua ada build atau membangun. Nah, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kuantitasnya menjadi lebih baik. Jadi, membangun itu yaitu membangun dari nol agar terciptanya kuantitas yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau punter efektif memungkinkan berbagi pengetahuan desain kerja yang baru. Jadi meminjam. Meminjam ini ada seperti meminjam seorang karyawan yang profesional untuk mengajar kemampuannya ke karyawan-karyawan baru atau mentrainingnya. Nah, selanjutnya ada bounce atau melambung. Nah, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Jadi, perusahaan harus berani mengeluarkan karyawannya jika karyawannya tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan, karena itu sangat mengganggu sekali. Nah, selanjutnya ada bleed, mengikat. Nah, bleed mengikat sendiri yaitu mengikat karyawan agar jangan keluar karena merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Jadi, kita harus mengikat seorang karyawan agar tidak keluar ke perusahaan lain, apalagi karyawan tersebut memiliki reputasi besar di perusahaan. Nah, di penjelasan selanjutnya itu ada transformasi peran divisi SDM atau sumber daya manusia. Nah, model konseptual yang dikemukakan oleh Uriurins mengabarkan bahwa transformasi divisi SDM yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari dua dimensi ini muncul tempat peran SDM, yaitu sebagai strategic vendor, administrative expert champion, dan change agents. Nah, yang pertama ada strategic vendor, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi penter bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Nah, yang kedua ada administrative excellence, yaitu untuk membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Nah, yang ketiga ada employee champions, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan waktu yang sama berusaha meningkatkan konstruksi karyawan yang lebih besar. Nah, yang keempat ada change agent atau change agents. Nah, Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di penjelasan selanjutnya itu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Nah, di sini ada diagram batang. Yang pertama itu ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, yaitu ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian kerja, promosi, dan lain-lain untuk syarat rampolan internal. Nah, yang kedua yaitu ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur efektivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Nah, selanjutnya ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Nah, dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital. Pada ketiga tingkat tersebut dimulai dari tingkat korporat dalam bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem evaluasi, dan dalam suatu jalur terdiri dari 3 tingkat. Pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas dapat diukur beserta hasilnya. Jadi dari ketiga diagram batang ini dapat disimpulkan bahwa yang teks 2 memiliki tingkat tertinggi dari teks 1 maupun teks 3. Nah, di penjelasan selanjutnya yaitu ada perubahan paradigma karyawan.
Nah, yang pertama itu pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja, yaitu biaya, dalam pengetahuan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset di masa depan. Nah, yang pertama itu ada langkah perusahaan untuk mengubah pola pikir. Nah, yang pertama ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dan beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mencapai ROI yang lebih baik. Nah, selain itu, tantangan juga datang dari seorang investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka dapat memprediksi ke depannya, yaitu kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Nah, di penjelasan selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi human capital. Nah, dua hal yang perlu mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama adalah karyawan dengan human capital lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kuantitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memiliki layanan yang mereka sediakan. Nah, ada caranya untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada tiga keterampilan, yaitu ada community skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Jadi kemampuan skill yang didapat dari seorang karyawan. Yang kedua ada reflex skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Jadi masing-masing ada perbedaan baik harga maupun kualitas. Nah, yang ketiga ada property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten atau hak merek, karena hak paten atau hak merek sangat perlu bagi identitas produk, karena tanpa adanya merek atau hak paten, masyarakat tidak akan tahu ini produk asalnya dari mana. Jadi produk dan merek itu sangat penting. Jadi merek terhadap produk itu sangat penting agar masyarakat bisa mengenal produk kita. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang human capital atau modal manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.